Lesti terkenal karena suaranya bagus. Sekarang klarifikasinya apa? Katanya dia ngefans. Aku suka banget sama suaranya. Dari dulu juga saya memang suka sama Lesti. Karena kenapa? Se-Indonesia pengen nyubit dia aja. Daripada dia dihujat, mungkin ya mikir duit nggak dapet ya, malah dapat hujatan dan doa gitu. Jadi dia minta maaf, sudah klarifikasi. Dukungan buat Kak Lesti yang sekarang lagi tertimpa masalah seperti ini, doa beri dukungannya gitu kan, sama-sama DA juga kan. Jadi buat Kak Lesti semangat, mungkin ujian sekarang ini membuat banyak orang jadi bertanya-tanya, tapi jadi tahu di sini Kak Lesti juga tidak tahu menau sepenuhnya. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke, amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali. Oke. Nah, ini terkait ada salah satu respon ya dari penyanyi dangdut legend ya, legend ya intinya ya, luar biasa, yaitu dari King Saipul Jamil teman semuanya ya. Nah, ini memberikan statement atau apa ya, respon terhadap kasus Lesti dan juga Yoni Dores. Oke, dan selanjutnya ada dari Bang Syahrar yang apa ya, tiada henti-hentinya untuk melaporkan balik ya Yoni Dores. Oke, dan juga ada beberapa netizen yang akan menanggapi kasus Lesti Kejora ini dan juga Yoni Dores. Oke, jadi untuk semuanya para fan Lesti lovers ya dimanapun berada, yuk selalu dukung teman, karena memang di pihak dari Yoni Dores dan juga Mbak Jojo sudah memberikan klarifikasi dan juga minta maaf beserta juga ingin berdamai, tinggal di pihak Lesti Kejora ya. Kita tunggu teman-teman. Oke, seperti apa pertanyaan Bang Ipul, oke, dan juga perhatian ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Terus bukti materinya yang mana yang digugat, saya juga bingung gitu kan. Itu karena kita ini kan kalau menggugat tuh nggak bisa asal-asalan, harus dilihat dulu ya, yang melanggar tuh yang mana. Dibilang memang lagu yang apa judulnya tuh ranting kering ya. Tapi setahu saya sih yang tampil di video-video yang di apa yang beredar ini sih belum ada saya lihat apa namanya sesuatu yang melanggar gitu ya kan, karena saya tahu kan pasti Lesti juga punya manajemen yang bagus, manajemen yang baik gitu kan, nggak sembarangan dia mengcover sesuatu gitu ya kan. Tidak mungkin lah seorang Lesti ini ya, karena kan dia sudah di bawah naungan manajemen yang profesional gitu kan, sembarangan gitu loh ya, memproduksi sebuah karya orang tanpa izin, itu kayaknya nggak mungkin banget gitu. Jadi yang saya lihat ini belum kelihatan nih materi-materi yang dituduh tuh modelnya kayak apa gitu ya. Sejauh ini yang saya lihat kayaknya nggak ada yang melanggar deh. Saya lihat ya, ibaratnya kalau nyanyi di panggung ya memang itu kan dia ibaratnya seperti orang-orang lain gitu, menyanyi ya seperti yang orang-orang lain itu bawakan di panggung-panggung hajatan, panggung-panggung show nyanyi, kecuali mohon maaf di TV ya. Kalau TV memang udah diatur sama broadcastnya, sama TV-nya. Tapi kalau off air sih saya rasa jarang minta izin. Justru kalau menurut saya harus bangga lah ya, harus bangga karya itu dinyanyikan gitu. Saya aja apa namanya, kalau punya lagu, bisa lagu saya dinyanyiin orang, saya bangga gitu ya, selagi memang sifatnya untuk menghibur orang. Kecuali memang kita untuk mendapatkan keuntungan, itu pun juga kayaknya sih ya, mohon maaf nih, kalau udah kita upload di YouTube itu udah otomatis kena copyright, namanya copyright. Itu udah pasti udah kepotong untuk si pengarang lagu, si pemilik lisensnya gitu, seperti itu. Jadi makanya untuk kasus yang ini, untuk kasusnya ini saya belum melihat secara detail gitu, materinya bentuknya kayak gimana sih yang dipersoalkan. Soalnya nggak muncul materi yang diributin, itu nggak dimunculkan. Yang dimunculkan cuman Lesti lagi manggung off air, manggung
Kalau itu mau nggak mungkin bisa digugat gitu loh, ya kan, seperti itu. Mungkin ada beberapa pengarang yang memang mau off air, mau on air, mau bikin apa harus permisi dulu. Ada yang begitu, ya, ada yang begitu gitu. Cuman ibaratnya yang dipersoalkan sama Kang Yoni ini, kita kan nggak tahu teknik permainannya gitu, permainan karya dia tuh seperti apa gitu. Jadi itu juga mesti dibicarakan gitu kan, seperti itu gitu. Atau dia bikin pengumuman, barang siapa yang membawakan karya saya on air, off air, di panggung, di ini harus izin. Nah itu boleh gitu kan. Tapi kan ini mungkin Lesti juga nggak tahu gitu kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan netizen dan masyarakat. Kembali Bang Sahar melanjutkan pendapat-pendapatnya tentang persoalan Lesti Kejora dan Yoni Dores. Ya. Ada indikasi bahwa lagu-lagu itu bukan ciptaan Yoni Dores, ya. Bukan Deddy Dores, ya. Deddy Dores itu abangnya Yoni Dores, ya. Jangan sampai kita salah dalam ini memberikan nama. Jadi saya mengatakan bahwa Yoni Dores ini salah dalam memilih telaga untuk memancing. Semestinya harus ke hulu. Ternyata pada malam yang ada anginnya, dia mengarah ke muara, memilih telaga untuk memancing, sehingga nyaris jatuh ke tanah. Ya, tidak ada salahnya walaupun kita tua untuk meminta maaf kepada yang muda, yaitu Lesti Kejora, sebagai seorang seniman yang punya jiwa besar di dalam menyelesaikan sebuah persoalan seni, dalam persoalan yang indah. Maka perlu kembali saya mengatakan bahwa Yoni Dores salah memilih telaga untuk memancing. Semestinya dia harus ke hulu, tetapi dia berada di muara yang banyak buayanya yang akan menerkam, ya, pada malam yang dingin, ada anginnya walaupun sepoi-sepoi. Itu bertanda bahwa sebuah kesalahan, sehingga kembali saya mengatakan bahwa nyaris jatuh ke tanah. Dan minta maaflah kepada Lesti karena Anda sudah menyebar fitnah dan membuat sebuah kebencian masyarakat terhadap Anda, Yoni Dores. Jadi kembali saya mengatakan, saya berikan ini ungkapan sebuah kata-kata syair untuk bisa kita memahami semua apa arti daripada syair ini. Salah dalam memilih telaga untuk memancing pada malam yang ada anginnya, sehingga Yoni Dores akan nyaris jatuh ke tanah. Oke, salam Bang Sahar Advokat. Selamat malam. Lesti, penyanyi dangdut yang dilaporkan ke polisian karena membawa lagu orang lain tanpa izin. Nah, hari ini gua tuh pengen ngebahas itu. Gua baru dapat, dan mungkin ini udah pembahasan udah lewat. Tapi yang gua baru di FYP gua tuh baru keluar gitu, gua baru beberapa orang tuh membahas ini, dan gua kemarin penasaran, makanya gua nge-scroll lagi. Dan gue cuman bisa bilang karena ternyata pada saat gue scroll bukan hanya si Lesti yang bawa lagu itu, ternyata ada beberapa orang juga yang bawa lagu itu, dan ternyata itu katanya sih udah lama ya, udah ketika dia ikut kontestan atau ikut audisi kalau nggak salah ya. Dan pertanyaan aku setuju dengan komentar-komentar netizen yang katanya kenapa baru sekarang yang dituntut ya, kenapa cuman dia yang dituntut ya, kenapa nanti tunggu dia terkenal baru dituntut segala macam dan lain-lain. Dan itu sudah dibawakan dengan lagu, udah dibawakan sama beberapa orang, dan katanya gue juga lihat kalau dia bawain lagu itu bukan pada saat dia
kontestan atau apa gitu, tapi bukan, dan juga bukan dia yang aransemen lagi, tapi memang dia bawanya dalam satu acara apa gitu. Gua nggak ngerti, tapi yang jelas gua juga nggak ngerti soal dangdut segala macam, gua nggak ngerti ya. Dan memang jujur gue cari tahu lagunya apa, gue lupa judulnya apa, dan memang gue nggak tahu lagu itu padahal gue udah umur segini ya kan. Cuman di satu sisi gue cuman mau bahas bahwa gue benar-benar nggak ngerti soal hukum-hukum seperti itu, kalian lah lebih ngerti ya kan. Tapi gue cuman mau bilang bahwa kayaknya gue setuju sama komentar penonton netizen bahwa kenapa cuman dia ya, terus kenapa nanti tunggu dia terkenal, tunggu dia sukses baru kalian gini. Gue setuju. Dan gue cuma bilang bahwa ketika dia yang bawain ya memang enak gitu. Kayak enak daripada, kalau menurut gue ya, daripada aslinya mungkin ya. Dan karena mungkin dia udah versi anak mudanya atau apa gue gak ngerti. Tapi yang penting dia bawanya enak. Suaranya tuh suara khas. Ya, ini gue bilang bahwa suaranya itu suara khas, dan menurut gue dia menang bukan seperti yang gue lihat di berita bahwa katanya dia menang karena lagu ini. Enggak, kalau menurut gue, karena gue dengar suaranya itu suara-suara yang khas, yang nggak semua orang punya warna, dan dia punya kerja keras yang luar biasa. Bukan karena lagu, ketika lu kontes atau apapun itu, audisi segala macam, bukan karena lagu itu adalah nomor kesekian. Kalau menurut gue bukan ahli pakar segala macam musik, no, tapi yang gue tahu lagu tuh nomor kesekian, gimana cara pembawaan lu, dan gue rasa fine aja, suaranya tuh enak, merdu, punya warna, ya kan, nggak usah berhenti berkarya, tetap maju aja, nggak usah pikirin orang-orang di belakang. Kalau menurut gue sih benar dengan sikap dia seperti itu, ya benar. Lu udah punya keluarga, ya udah fokus aja sama keluarga dan nggak usah pusingin orang. Kalau memang harus mau dihadapin, nggak usah pusingin, karena posisinya kalau menurut gue sih nggak salah, ya kan. Jadi lu harus hadapin, ya. Lu banyak orang, banyak pendukung lu, penggemar lu yang penggemarnya tuh yang mendukung dia tanpa dia sadari mungkin. Dan tetaplah berkarya, jangan pernah trauma dengan musik yang lu bawain ya. Kalau menurut gue sih jangan pernah trauma, tetap bikin karya-karya, karena gue tahu bahwa, dan gue banyak yang gue scroll, gue cari tahu, dan memang banyak yang ngedukung dia gitu maksudnya. Dan ya bener, fine aja, gak ada salahnya. Jadi tetap berkarya, nggak usah ngeribetin apa kata orang untuk urusan mereka. Biarin mereka berkoar-koar, sama posisi kita benar ya udah jalanin aja dan hadapin aja. Oke? Baju hijau udah klarifikasi, katanya inilah itulah, tatu bla 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 bla. Kayaknya ya se-Indonesia teh pengen nyubit, makanya dia klarifikasi. Masih ingat kemarin apa? Lesti nggak akan menang kalau nggak ada lagu itu. Lesti nggak akan juara kalau nggak ada lagu itu. Lesti nggak akan terkenal kalau nggak nyanyiin lagu itu. Lesti nggak akan banyak duit kalau nggak bawain lagu itu juga. Salah, ya. Lesti terkenal karena suaranya bagus. Sekarang klarifikasinya apa? Katanya dia ngefans. Aku suka banget sama suaranya. Dari dulu juga saya memang suka sama Lesti. Karena kenapa? Se-Indonesia pengen nyubit dia aja. Daripada dia dihujat, mungkin ya mikir duit nggak dapet ya, malah dapat hujatan dan doa gitu. Jadi dia minta maaf, sudah klarifikasi. Padahal ya kalau misalnya diomongin ya secara baik-baik gitu ya, nelfon gitu atau enggak ke manajemen Lesti ya, Lesti tidak bakal mengutamakan atau dipikirin kayaknya Maya orangnya teh baik dia Maya. Sekarang Lesti dan Rizky Bilar lagi terbingung-bingung, kayaknya dia mau ngapain ya, mau ngelaporin balik, tapi dan mereka baik ya. Terus apa tuh ya menurut Ece di sini, Lesti dan Rizky Bilar mau ngapain? Maaf ya, Bunda ngefans Dede Lesti mulai dari Dede Lesti baru masuk audisi sampai sekarang. Bunda sangat mendukung Dede Lesti. Semangat Dede Lesti. Iya Bunda. Masya Allah banget ya teman-teman, bundanya mengikuti Lesti dari mulai Dede Lesti itu audisi. Waktu itu dia menyanyikan lagu Zaidan. Jadi banyak banget ya teman-teman orang
yang menjadi saksi atas kesuksesannya Lesti menjadi seorang diva dangdut Indonesia yang terkenal. Ya, dari mulai audisi hingga sekarang ya teman-teman, Masya Allah. Jadi kita tuh tahu ya, Lesti itu suksesnya seperti apa, dia menjadi artis yang terkenal itu berawal dari apa, ya kan? Jadi bisa digarisbawahi bahwa Lesti ini terkenal, populer, menjadi juara bukan karena lagu kering-kering. Perasaan yang berbakti untukmu, bukan karena lagu itu ya, tapi karena memang suaranya yang bagus ya, suaranya yang merdu, dari suara emasnya yang pemberian dari Allah ya, karena pure suara Lesti memang bagus, cakep, merdu ya. Tapi kalau mau ngangkat lagu emang harus izin gitu. Cuman beda halnya kalau misalnya kita keluar off air, ini kan kita cuma nyanyiin ya. Nah, yang bikin kontennya siapa kita nggak tahu. Ibaratnya juga kita penyanyi ya senang-senang aja gitu ngebawain lagu tersebut gitu kan. Kita nggak tahu efeknya gimana. Ya karena sebelumnya mungkin nggak ada edukasi, tapi kan dengan adanya berita sekarang jadi kita penyanyi berhati-hati. Dan mudah-mudahan sih ya apapun itu apa ya, nggak dijadiin masalahnya terlalu besar. Mudah-mudahan ya, karena kan namanya kalau Cepi ya sebagai jiwa seniman seneng aja gitu kalau tapi kalau masalah hak atau masalah gimana buat Cepi itu udah ada. Contoh nih Cepi sebagai pencipta lagu juga, itu lagu Cepi udah ada yang ini, udah ada yang manajemen, jadi Cepi udah hasil aja dari sana. Seperti itu aja sih. Mungkin dari kakak doa aja deh, dukungan buat Kak Lesti yang sekarang lagi tertimpa masalah seperti ini, doa beri dukungannya gitu kan, sesama-sama DA juga kan. Jadi buat Kak Lesti semangat, mungkin ujian sekarang ini membuat banyak orang jadi bertanya-tanya, tapi jadi tahu di sini Kak Lesti juga tidak tahu menahu sepenuhnya. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan itu terkait dimana respon dari Bang Ipul ya, atau King Saipul Jamil yang mengatakan bahwasanya ya terus semangat lah buat Dek Lesti dan juga apa yang harus dilaporkan gitu teman semuanya gitu loh ya, karena memang apa ya, ya memang kalau udah di lagu ciptain dan juga udah disebar di platform-platform ya di depan udah memang dinikmati halayak, baru kalau ada komersil itu kalau ke Bang Musamil maaf, Bang Ipul ya. Oke, dan juga di Bang Syahrul tadi mengatakan bahwasanya Lesti tak layak dituntut ya, begitu teman-teman, dan juga yang lainnya ya, dan juga ya ada beberapa netizen yang mengatakan tamparan keras terhadap Mbak Jojo masih teman semuanya. Oke, jadi untuk teman semuanya gimana tanggapan para fan Lesti Lovers ya dengan adanya video ini? Yuk komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.